capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Mason Greenwood setujui syarat untuk comeback ke Manchester United. Mason Greenwood semakin dekat dengan kembalinya ke skuad Manchester United jelang dibukanya musim 2023-2024. Meski masih mengundang pro dan juga kontra, The Red Devils rupanya siap mengintegrasikan lagi penyerang muda 21 tahun tersebut pasca dinyatakan bebas dari tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang sempat menimpanya. Dilansir dari Daniel Taylor untuk The Athletic pada Jumat 11 Agustus, Manchester United memang tengah mempersiapkan skenario apabila Greenwood memang bergabung lagi. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus disanggupi oleh si pemain sebelum benar-benar bisa merumput kembali ke Old Trafford. Di antaranya adalah menjalani bimbingan konseling untuk memperbaiki sikapnya di luar lapangan. Tidak cuma itu, Greenwood pun akan dibawa ke depan kamera untuk menceritakan soal kasusnya dan melakukan klarifikasi maupun permintaan maaf terbuka. Meski kasus kekerasan yang menjadikan kekasihnya, Harry Robson, telah ditutup akibat minimnya bukti dan mundurnya para saksi, namun Manchester United ingin agar Mason Greenwood tetap menunjukkan rasa menyesal. Bahkan ketika dua sejoli tersebut belakangan diketahui telah rujuk dan bahkan kini memiliki anak pertama yang lahir pada awal Juli 2023 lalu. Masih dari The Athletic, sayangnya keberadaan syarat tersebut masih belum membuat gelombang penolakan untuk comeback Greenwood mereda. Justru sejumlah pihak yang tergabung dalam grup pendukung wanita Manchester United melancarkan protes di depan umum karena ingin agar klub kesayangan mereka untuk membatalkan rencana menyambut kembali Greenwood yang sudah dianggap sebagai kriminal. Salah satu pihak yang sepertinya mendukung kembalinya Mason Greenwood ke Manchester United adalah manajer Erik ten Hag. Kendati dipastikan si pemain berada dalam kondisi kebugaran buruk setelah tidak lagi merumput sejak Februari 2022. Namun pelatih asal Belanda tersebut siap menyambutnya kembali ke dalam tim. Mengejutkan, ini alasan Erik ten Hag mengincar Rasmus Højlund daripada Harry Kane. Erik ten Hag mengatakan Liga Premier akan merindukan Harry Kane, tetapi bos Manchester United tidak menyesal memutuskan untuk memilih Rasmus Højlund daripada bintang yang terikat dengan Bayern Munchen. Setelah menyelesaikan kesepakatan untuk gelandang Mason Mount dan kiper barunya Andre Onana, raksasa Old Trafford mengalihkan perhatian mereka untuk memenuhi kebutuhan mencolok bagi seorang striker. Penyerang jitu Tottenham Hotspur Harry Kane telah lama dikagumi oleh United, tetapi klub malah mencari potensi dengan merekrut bakat Atalanta Rasmus Højlund. Pertama-tama kami telah memilih seorang striker dan kami sangat senang dengan pilihan kami, kata Erik ten Hag. Harry Kane adalah striker hebat, itu jelas. Dia benar-benar membuat gol dan selain itu dia memiliki semua kondisi dan kemampuan yang ingin Anda lihat dari seorang striker. Ini adalah kehilangan untuk Liga Premier, tentu saja, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag mengatakan dia akan merindukan tantangan menghadapi Harry Kane yang dipahami Bayern Munchen akan membayar 100 juta pounds awal dengan add-ons yang berpotensi mencapai 120 juta pounds. Ditanya apakah United pernah menjadi kandidat serius untuk mengontrak kapten Inggris tersebut, dia berkata, "Saya tidak berpikir bahwa saya harus masuk ke diskusi itu atau memberikan pendapat tentang hal itu. Kami profesional, proses yang kami lakukan sangat hati-hati. Kami mempertimbangkan banyak hal. Tetapi akhirnya kami membuat keputusan dan kami tidak mengambil keputusan dalam semalam. Ada strategi di balik setiap keputusan dan kami senang dengan skuad yang kami miliki sekarang," ungkap Erik ten Hag menambahkan. Harry Maguire segera pindah setelah Manchester United membeli bek baru. Saga transfer Harry Maguire nampaknya akan segera berakhir. Stamberg dikabarkan bersedia berkorban demi bergabung dengan West Ham United. Maguire saat ini berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Stamberg ingin cabut dari Manchester United demi mendapatkan jam bermain reguler. Beberapa hari terakhir Maguire dilaporkan sudah mendapatkan kandidat klub barunya. Dia dikabarkan akan pindah ke West Ham setelah The Irons menyepakati bahwa transfer sang pemain. Menukil dari laporan Fabrizio Romano, proses transfer tersebut akan segera selesai. Namun semua itu masih bergantung pada proses transfer pemain Manchester United berikutnya. Sebelumnya Maguire sudah menyepakati gajinya di klub London Timur tersebut. Stamberg dilaporkan akan turun gaji dengan jumlah yang signifikan. Dia akan menerima bayaran sekitar 100.000 pound sterling per pekan di skuad The Irons. Namun sebagai gantinya Maguire dilaporkan meminta jaminan jam bermain reguler dari The Irons dan pihak West Ham United bersedia mengabulkan permintaan itu.
Fabrizio Romano menambahkan bahwa transfer Harry Maguire ke West Ham belum sepenuhnya selesai karena Manchester United ingin memilih dan memulai pembicaraan untuk menggait suksesor sang bek sebelum mengizinkannya pergi. Selain itu, dikutip dari wawancara David Moyes yang terbaru, sang pelatih menjelaskan bahwa Maguire benar-benar akan bergabung dengan klub London tersebut. Namun David Moyes belum berani berbicara lebih dalam tentang transfer itu karena prosesnya belum sepenuhnya selesai. Kami sudah memiliki penawaran kami diterima oleh Manchester United untuk Harry Maguire, tetapi dia masih belum menjadi pemain kami. Jadi saya tidak dalam posisi untuk membicarakannya saat ini, ungkap David Moyes. Lima punggawa setan merah dipastikan absen melawan Wolves. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi pemainnya jelang melawan Wolverhampton. Dia mengkonfirmasi ada 5 pemainnya yang bakal absen di laga tersebut. Manchester United akan mengawali perjalanan mereka di Premier League musim ini dengan memainkan laga kandang. Mereka dijadwalkan akan menjamu Wolverhampton di Old Trafford pada Selasa 15 Agustus dini hari nanti. Manchester United tentu menargetkan kemenangan di laga tersebut. Mereka ingin mengawali musim depan dengan catatan yang positif sebagai bekal perjalanan mereka. Erik ten Hag baru-baru ini membeberkan kondisi skuadnya jelang laga tersebut. Dia memastikan ada 5 pemainnya yang bakal absen di laga nanti. Dalam sesi konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut bahwa setidaknya ada 3 pemain yang bakal absen cukup lama di dalam skuad mereka. Para pemain itu adalah Tyrell Malacia, Amad Diallo, dan Kobbie Mainoo yang mengalami cedera di musim panas ini. Malacia butuh waktu untuk pemulihan dirinya. Begitu juga dengan Amad Diallo dan juga Kobbie Mainoo. Mereka mendapatkan cedera yang cukup serius, ujar Erik ten Hag. Selain ketiga nama itu, Erik ten Hag juga membeberkan ada 2 pemainnya yang mengalami cedera ringan. Mereka adalah Rasmus Højlund dan juga Dan Henderson, di mana dia mengkonfirmasi keduanya juga butuh waktu untuk pulih. Henderson dan Højlund cederanya tidak terlalu parah, namun mereka butuh beberapa pekan untuk memulihkan cedera ini, ungkap Erik ten Hag. Setelah menghadapi Wolverhampton, Manchester United menunggu sebuah laga akbar. Setan Merah akan menghadapi Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, dan juga Arsenal sebelum memasuki jeda internasional. Manchester United yang akan juara Premier League musim depan. Dimitar Berbatov baru-baru ini memberikan prediksi mengenai siapa juara Premier League musim depan. Dia optimis mantan klubnya Manchester United yang akan keluar sebagai juara. Setelah libur selama 3 bulan, Premier League akan segera digulirkan kembali. Kasta tertinggi sepak bola Inggris itu akan kembali diputar pada akhir pekan ini. Manchester City selaku juara bertahan masih diunggulkan menjadi juara. Selain Manchester City, ada Arsenal yang juga diyakini bakal jadi kandidat serius juara di musim ini. Berbatov optimis bahwa EPL bakal punya juara baru di musim kali ini. Saya merasa Manchester City tidak akan menjadi juara di musim kali ini, ujar Berbatov kepada Bedfire. Berbatov menyebut bahwa musim ini Manchester United yang akan keluar sebagai juara Premier League. Dia menilai Setan Merah banyak berbenah di musim panas sehingga dia yakin kan Setan Merah menjadi juara cukup besar. Saya tentu ingin Manchester United yang menjadi juara Premier League. Saya yakin bahwa Manchester United bisa menjadi juara Premier League musim depan, sambung dari Berbatov. Selain United, Berbatov menjagokan Chelsea sebagai calon juara. Dia menilai The Blues punya kans jadi kuda hitam yang mengejutkan dalam perburuan gelar juara IPL musim ini. Selain Manchester United, saya rasa Chelsea juga bisa jadi juara Premier League musim ini. Saya pribadi suka jika Chelsea menjadi juara dengan status underdog. Saya juga menyukai Pochettino sebagai seorang pelatih, dan saya ingin melihatnya sukses memenangkan trofi juara Liga Inggris, tambah dari Berbatov. Manchester United sendiri akan menjalani laga kandang di pekan pertama IPL musim 2023-2024. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.